Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Korprodi Pendidikan Teknik Elektro, Bapak mahasiswa SPDMT, dan juga sebagai dosen pembimbing 2 saya. Yang terhormat, dosen penguji jalannya sidang kali ini. Yang terhormat, sekretaris jalannya sidang kali ini. Yang terhormat, dosen pembimbing 1 Ibu Nur Hanifah STMT. Perkenalkan, nama saya Rediansyah Purnama, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro 2019. Saya ingin mempresentasikan seminar usulan penelitian saya yang berjudul Alat Pemilah Sampah dan Pembuat Pupuk Otomatis Berbasis Arduino. Pokok bahasan, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian. Latar belakang masalah, teknologi. Perkembangan teknologi microcontroller dan sensor melahirkan alat bantu untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Tempat sampah yang konvensional masih menempatkan satu wadah tempat sampah akan berdampak kepada menurunnya kualitas lingkungan. Pengolahan sampah. Masalah sampah yang sulit sekali penanggulangannya, terutama dalam faktor pengolahan sampah untuk dijadikan sebuah pemanfaatan untuk kebutuhan manusia. Penelitian memanfaatkan teknologi microcontroller Arduino dan sensor untuk menggolongkan sampah dan mengolahnya secara otomatis. Identifikasi masalah. 1. Banyaknya sampah yang tidak sesuai golongan pada tempat sampah. 2. Produksi sampah yang terus meningkat karena diikuti pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat. 3. Kurangnya pengolahan sampah mandiri atau recycle. 4. Sedikitnya pemanfaatan sampah, terutama sampah organik secara langsung. 5. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap penggunaan sampah organik dan sampah anorganik. 5. Masih banyaknya fasilitas taman yang kurang unsur hara dari pemberian pupuk yang rutin. Pembatasan masalah. 1. Pemberian cairan M4 sebagai pengurai sampah organik. 2. Sumber listrik menggunakan PLN dengan mencadangkan baterai aki. 3. Pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos dengan cara pemurnian fermentasi kompos membutuhkan waktu 2 minggu. 4. Pengurangan jenis sampah. Untuk pemilihan hanya 3 jenis, yaitu organik, anorganik logam, dan anorganik non-logam. 5. Kapasitas tempat sampah maksimal 5 kg di masing-masing jenis golongan. 6. Hanya dapat melakukan pendeteksian dalam satuan jenis sampah atau terurai. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dan penelitian ini adalah bagaimana menghasilkan sistem kendali alat pemilah sampah dan pembuat pupuk organik otomatis dengan menggunakan Arduino Uno. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan alat pemilah sampah dan pembuat pupuk organik otomatis dengan menggunakan Arduino Uno. Kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi keilmuan maupun segi praktis. Adapun kegunaannya sebagai berikut. 1. Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi khususnya pada pengembangan ilmu di bidang kelistrikan yang berhubungan dengan penggunaan sensor dan penggunaan Arduino Uno Atmega 2560. 2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manusia dalam sistem kendali dan pemanfaatan sampah. Rangka teoretik. Peneliti akan memaparkan teori-teori pendukung untuk menjadikan landasan berpikir peneliti dan membantu peneliti dalam pembuatan. Ada beberapa definisi yang peneliti paparkan, yaitu tempat sampah, microcontroller Arduino Uno, sensor proximity induktif dan kapasitif, sensor PIR, sensor inframerah, dan pendukung lainnya. Sampah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang butuh padat. Devtes RI 2008. Berdasarkan sifatnya, sampah kota dapat dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik adalah sampah yang mudah terdegradasi sehingga mudah terurai. Contohnya, sampah sayuran, daun-daunan, dan lain-lain. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terdegradasi sehingga sulit terurai. Contohnya, plastik, kaca, logam, dan lain-lain. Tempat sampah. Tempat sampah adalah tempat untuk menampung sampah secara sementara yang biasanya terbuat dari logam atau plastik. Tempat sampah dicirikan umumnya dengan perbedaan warna sesuai kategorinya, yang menentukan sampah jenis apa yang boleh dimasukkan, yaitu hijau organik, kuning anorganik non-logam, merah anorganik logam. Kompos. Pupuk adalah bahan yang diberikan ke dalam tanah baik yang organik maupun anorganik dengan maksud mengganti kehilangan unsur hara dari dalam tanah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman dalam keadaan lingkungan yang baik. Sutedjo 1999. Prinsip pengumposan adalah untuk menurunkan rasio CN bahan organik hingga sama dengan CN tanah di bawah 20. Sigora et al. 2013.
Cairan amfor, efektif mikroorganisme por atau lebih dikenal dengan amfor, adalah cairan yang berisi campuran dari beberapa mikroorganisme hidup yang bermanfaat dan berguna bagi proses penguraian dan persediaan unsur hara tanah. Amfor merupakan bahan yang membantu mempercepat proses pembuatan pupuk organik dan meningkatkan kualitasnya. Arduino Uno. Arduino Uno adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip yang di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor memori sejumlah kecil RAM, memori program, atau keduanya. Sawel 2013, halaman 7. Sensor proximity induktif dan kapasitif. Sensor proximity induktif adalah sensor jarak elektronik yang mendeteksi benda logam tanpa menyentuhnya dengan beroperasi prinsip listrik yaitu induktasi. Sensor proximity kapasitif adalah sensor jarak yang dapat mendeteksi gerakan, komposisi kimia, tingkat, dan komposisi cairan maupun tekanan. Sensor proximity kapasitif ini pada dasarnya mirip dengan sensor proximity induktif. Perbedaannya adalah sensor kapasitif menghasilkan medan elektrostatik, sedangkan sensor induktif menghasilkan medan elektromagnetik. Sensor inframerah. Sensor inframerah adalah komponen elektronika yang dapat mengidentifikasikan cahaya inframerah. Sistem sensor inframerah pada dasarnya menggunakan inframerah sebagai media untuk komunikasi data antara receiver dan transmitter. Motor servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup sehingga dapat di-set up atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Pompa air. Pompa air adalah suatu peralatan mekanis yang digunakan untuk memindahkan fluida cair dari suatu tempat ke tempat lain melalui suatu media pipa dengan cara menambahkan energi pada fluida cair tersebut secara terus-menerus. Sularso dan Tolar 1985. LCD, Liquid Crystal Display. LCD, Liquid Crystal Display, adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai tampilan suatu data baik karakter, huruf maupun grafik. LED. LED adalah semikonduktor yang dapat mengubah energi listrik lebih banyak menjadi cahaya, merupakan perangkat keras dan padat solid state component sehingga lebih unggul dalam ketahanan durability. Suardi 2014 halaman 117. Motor DC. Motor DC atau direct current adalah aktuator yang paling umum digunakan untuk menghasilkan gerakan terus-menerus dan kecepatan yang rotasi atau putar dapat dengan mudah dikontrol, membuat mereka ideal untuk digunakan dalam aplikasi yang kontrol kecepatan, jenis servo kontrol, dan atau positioning diperlukan. Baterai adalah alat elektrokimia yang berfungsi untuk menyimpan tenaga listrik dalam bentuk tenaga kimia. Marsudi MT 2013. Adaptor. Adaptor adalah sebuah rangkaian yang berguna untuk mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi DC yang rendah. Pemrograman. Software adalah perangkat lunak, suatu bagian dari sebuah sistem yang tidak memiliki fisik dan digunakan untuk menjalankan perintah sistem tersebut. Software yang digunakan adalah Arduino Uno. Penelitiannya relevan. 1. Rancang bangun alat pemilah sampah cerdas otomatis. Jurnal Teknik 2017. 2. Rancang bangun prototipe tempat sampah pintar pemilah sampah organik dan anorganik menggunakan Arduino. Jurnal Teknik 2017. 3. Rancang bangun alat pemilah sampah otomatis berbasis Arduino Mega 2560. Jurnal Teknik 2018. Kerangka berpikir. Rancangan dari tempat sampah otomatis yang akan dibuat oleh peneliti diawali sumber daya listrik dari PLN. Keluaran daya listrik dari PLN akan dikonversi oleh adaptor yang merubah arus AC ke DC. Lalu sumber keluaran dari adaptor disalurkan ke dalam baterai sebagai tempat penyimpanan. Dari baterai, kemudian daya akan digunakan untuk menyalakan seluruh sensor dan Arduino Uno Atmega 2560 dan komponen pendukung lainnya. Pada buka tutup sampah, sensor terdapat sensor PID. Lalu dalam proses sensing identifikasi jenis sampah ada sensor proximity induktif dan kapasitif dan inframerah. Sedangkan untuk mendeteksi penuhnya tempat sampah menggunakan sensor ultrasonik. Seluruh sensor disambungkan ke Arduino Uno Atmega 2560 yang lalu dihubungkan pada servo tutup sampah. Lalu juga Arduino Uno Atmega 2560 disambungkan ke pompa air mini dan motor DC yang digunakan untuk penyuplai M4 dan penggerak penggiling sampah organik. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu semester 112 tahun akademik 2019 sampai 2020 untuk mengetahui pembuatan dari sistem kendali tempat sampah dengan menggunakan Arduino Uno yang mengontrol sensor pada tempat sampah otomatis tersebut. Alat dan bahan penelitian. Alat pembuatan, obeng plus minus, tang kombinasi, solder listrik, bor listrik, gergaji, alat tulis,
selang, engsel, alat penelitian, avometer, amperemeter, meteran, bahan penelitian, sensor proximity inductive dan capacitive, servo, baterai aki, adaptor, Arduino Uno, LCD, pompa air mini, sensor ultrasonik, sensor fluid, sensor inframerah, LED, kabel, multiplex, dan motor DC. Diagram alir penelitian mulai mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan, perakitan pemrograman, apakah alat bekerja, jika tidak, perbaikan, maka kembali ke perakitan pemrograman. Kalau jika apakah alat bekerja, iya, uji alat. Apa pengujian? Jika tidak, kembali ke uji alat. Jika iya, menganalisis hasil. Lalu, menyimpulkan penelitian, selesai. Rancangan, diagram alir alat. Mulai, instalasi Arduino berserta sensor-sensornya. Kalibrasi servo pada sistem. Apakah sensor VIR mendeteksi manusia? Jika tidak, kalibrasi servo pada sistem. Jika iya, servo 1 membuka penutup sensor. Apakah sensor mendeteksi sampah anorganik logam? Jika tidak, pendeteksian pada yang lainnya. Jika iya, servo 2 membuka pintu pemilah sampah anorganik logam. Menyalakan indikasi LCD dan tampilan tulisan sampah anorganik logam. Lalu, apakah sensor mendeteksi sampah anorganik non-logam? Jika tidak, pendeteksian yang lainnya. Jika iya, servo 3 membuka pintu pemilah sampah anorganik non-logam. Menyalakan indikasi LCD dan tampilan tulisan sampah anorganik non-logam. Apakah sensor mendeteksi sampah organik? Jika tidak, servo 1 membuka penutup sensor. Jika iya, servo 4 membuka pintu pemilah sampah organik. Menyalakan indikator LCD dan tampilan tulisan sampah organik. Apakah sampah penuh? Jika tidak, kalibrasi servo pada sistem. Jika iya, LED nyala, pompa air nyala, motor DC nyala. Lalu menyalakan LCD dan tampilan sampah penuh. Selesai. Rancangan, desain alat. Bisa dilihat desain alat pada gambar tersebut. Teknik pengumpulan data. Untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka tahapan proses penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan observasi pada tempat sampah jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta sebagai pedoman untuk pembuatan sistem kendali pada alat penelitian. 2. Menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan pada pembuatan alat. 3. Mendesain dan merancang alat membuat hardware sistem kendali. 4. Memprogram sistem kendali dengan menggunakan bahasa C. 5. Melakukan eksperimen pengujian sensor. 6. Melakukan eksperimen pengujian software dan hardware sistem kendali. 7. Mengambil dan menganalisis data hasil pengujian sensor, hardware, dan software sistem kendali. 8. Mengambil kesimpulan dari hasil pengujian dan analisis data yang diperoleh. Teknik analisis data. Pengujian sensor VIR bisa dilihat pada tabel tersebut. Pengujian sensor ultrasonik bisa dilihat pada tabel tersebut. Pengujian sensor pemilah sampah bisa dilihat pada tabel tersebut. Pengukuran tegangan pada titik pengukuran bisa dilihat pada tabel tersebut. Pengujian kehandalan baterai bisa dilihat pada tabel tersebut. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.